Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Gold Valery, bab Conceptual Design. Materi hari ini kita akan membahas tentang Entity Relational Schema, dasar konsepnya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah konsep desain, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pertama adalah data-driven approach, kemudian requirement-driven approach, kemudian mixed approach design. Di sini, masing-masing dari pendekatan punya karakteristiknya yang berbeda-beda. Untuk data-driven approach, biasanya kasus ini dimulai dengan requirement di mana datanya sudah tersedia. Sedangkan untuk requirement, driven approach design, di sini requirement dari si data warehouse-nya biasanya ditentukan langsung oleh klien, tapi tanpa melihat data yang sudah tersedia seperti apa. Nah, ada konsep lain di mana dia adalah mixed approach, menggabungkan antara data driven approach dan requirement. Biasanya ini yang paling sering dilakukan, di mana orang-orang akan coba membuat draft desain dari data warehouse-nya, kemudian melakukan konfirmasi balik kepada klien apakah desain mereka yang inginkan seperti itu. Dan mereka akan memberikan feedback berupa requirement-requirement tambahan yang sesuai. Dan kita sebagai pengembang dari data warehouse juga bisa memberikan feedback lagi berkenaan dengan ketersediaan datanya. Baik, kita langsung masuk ke Entity Relational Schema. Nah, di data driven approach ini juga ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Tadi Entity Relational Schema, kemudian Relational Schema, kemudian ada Key XML. Masing-masing teknik punya notasi yang berbeda, punya teknik yang berbeda dalam mendesain data warehouse. Tetapi di pembahasan kali ini yang kita bahas hanya entity relational schema, karena ini yang paling dekat dengan pemahaman yang sudah teman-teman ketahui di database, yaitu pembuatan entity relational. Nah, ini outline dari entity relational schema. Teman-teman akan membuat bagaimana konsep desainnya, kemudian dari bagaimana membuat fact table, melakukan pembuatan atribut tree, kemudian melakukan pruning atau grafting, kemudian bagaimana untuk kasus one-on-one relationship, kemudian bagaimana membuat dimensi, apa itu dimensi waktu, dan bagaimana menentukan measurement, dan terakhir bagaimana membuat fact schemata. Nah, ini contoh kasus. Kasus penjualan ini adalah struktur data IRD dari data reconcile-nya. Kita ketahui bahwa ada banyak sekali entitas di sini, atribut-atributnya yang menyatakan keterhubungan dari data reconcile. Data reconcile ini didapat dari semua data sumber yang sudah berhasil kita kumpulkan. Nah, ini pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat fact. Seperti kita ketahui bahwa kita harus menentukan uh, dimensi atau analisis apa yang perlu kita dapatkan dari data warehouse kita. Misalnya analisis dari berdasarkan produk, kemudian berdasarkan toko, kemudian juga berdasarkan supplier. Maka entitas produk, toko, dan supplier itu harus kita pisahkan. Di sini dicontohkan dengan entitas 1, kemudian ada entitas 2, kemudian ada entitas 3. Nah, tiga entitas ini harus digabungkan dengan satu diamond di sini yang menyatakan keterhubungan dari entitas. Nah, diamond ini merupakan cikal bakal dari fact table-nya. Nah, saat kita sudah bisa menentukan entitas-entitas utama yang berhubungan dengan analisis yang perlu kita keluarkan, kita bisa membuat satu entitas baru di relational kita ini dengan nama fact table tadi. Dan konsekuensi dari saat kita membuat entitas baru dari relasi tiga entitas ini adalah kita perlu membuat uh, entitas hubungan antara tiga entitas yang sebelumnya, di mana ada satu key yang menyatakan uh, hubungan data atau key data untuk entitas 1, 2, dan 3 kombinasinya. Sehingga kita temukan di sini bahwa E1, E2, dan E3 punya fact table, punya relasi 1, relasi 2, dan relasi 3, dan kita punya key untuk ketiga relasinya. Nah, fact table di sini bisa kita namakan sesuai dengan nama laporan atau analisis yang perlu dikeluarkan oleh data warehouse kita. Nah, ini contohnya, kalau sales tadi, saya ingin membuat data warehouse dengan menganalisis berdasarkan produk dan penjualan atau struk penjualan. Maka di sini saya perlu membuat fact table namanya sell dan dua atribut dari dua entitas dari produk dan sell receipt.
Dan ini adalah konsekuensi keterhubungan relasinya dari masing-masing. Dan quantity unit price-nya adalah measurement-nya. Bagaimana cara menentukan measurement nanti di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah membuat atribut tree. Atribut tree ini apa? Atribut tree ini adalah semua atribut yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis. Biasanya ini bentuknya drill down atau roll up atau karakteristik data yang perlu kita dapatkan. Dicontoh di pertemuan sebelumnya bahwa kita bisa mendapatkan event berdasarkan penjualan produk A dengan nama A dan toko dengan lokasi A, kemudian dengan tanggal berapa. Nah, nama produk, toko, dan tanggal merupakan adalah atribut, sehingga kita perlu mendefinisikan atributnya. Nah, di sini ada algoritma yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan atribut tree. Simpelnya, saat sebuah atribut itu ingin digunakan sebagai salah satu analisis dari fact table kita atau analisis dari data warehouse kita, maka cantumkan semua atribut yang berhubungan dengan entitas itu. Sehingga kita akan mengumpulkan banyak atribut seperti ini. Saat saya ingin membuat sebuah data warehouse berhubungan dengan sel dan kemudian berhubungan dengan receipt, maka ini adalah semua atribut yang berhubungan dengan dua atribut tadi atau atribut yang berhubungan dengan entitas dari si atribut tadi. Sehingga kita bisa definisikan ada banyak sekali atribut. Nah, perlu diketahui atribut ini sangat banyak, belum tentu semuanya akan digunakan. Nah, bagaimana kita menentukan atau mendefinisikan atribut-atribut yang akan digunakan? Ini ada beberapa teknik. Pertama, pruning atau grafting. Saat sebuah atribut tidak diperlukan, misalkan di sini kita punya sebuah atribut tree A, B, C, D, E, F, G. Saat kita tahu bahwa atribut D, E, F, G tidak kita perlukan, maka kita bisa lakukan pruning atau melakukan pemotongan sehingga atributnya hanya terdiri dari A, B, dan C. Tapi saat kita perlu, kita perlu atribut D, E, F, G, dan B, C juga, maka kita bisa melakukan grafting, di mana atribut EF-nya kita tarik ke atribut A atau ke dimensi A ini nanti. Nah, alhasil, ini adalah atribut tree dari sales tadi, contoh kasusnya. Saat kita melakukan pruning dan grafting, maka seperti ini. Nah, kita lihat beberapa perbedaannya. Pertama ada dead, kemudian ada beberapa atribut yang dipotong, misalnya stat, kemudian ada size, dan itu tidak diperlukan sehingga dipindahkan atau dipotong seperti itu. Nah, selanjutnya ada kasus di mana atribut kita itu berhubungan satu ke satu. Tapi di sini disarankan untuk atribut yang berhubungan satu ke satu ini untuk dihapus. Kecuali kita bisa menjadikan mereka sebagai deskriptif atribut yang dimasukkan ke dimensi tertentu. Nah, selanjutnya untuk menentukan dimensi. Dimensi ini adalah semua atribut atau semua agregat event yang mungkin dilakukan di mana dia digunakan untuk menentukan keputusan. Ya, seperti tadi ya. Kalau kita ingin membuat sebuah fact table atau sebuah data warehouse dengan analisis berdasarkan produk dan pengeluaran atau sell receipt-nya, maka dimensinya adalah dimensi produk dan sell receipt-nya. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah untuk menentukan dimensi, dimensi itu merupakan akar dari child node atau akar dari atribut. Biasanya ini adalah nama entitas, seperti itu. Tadi, kalau saya ingin mendapatkan analisis penjualan dengan toko nama apa, maka toko itu sebenarnya menginduk pada sebuah entitas dengan nama entitas drugstore atau store. Nama tokonya adalah atribut dari si store itu tadi. Sehingga nama dimensinya menjadi dimensi toko atau store. Nah, contohnya di sini, kalau kita punya atribut effect cell, maka atribut dimensi-dimensi yang mungkin diperlukan untuk fact table cell ini adalah dimensi waktu, dimensi toko, dan dimensi produknya. Jika analisis yang ingin diambil adalah 3 poin ini tadi. Nah, kemudian untuk time dimensi. 2
Dari atribut tree ini, kita ketahui bahwa sebenarnya sama, tapi perbedaannya adalah ada tambahan atribut date pada atribut tree di sebelah kanan. Ini menyatakan bahwa perbedaan antara data warehouse dengan struktur database biasa, kita perlu menambahkan analisis waktu berdasarkan kalau dari penjualan di sini kita perlu analisis berdasarkan waktu tertentu, sehingga kita perlu menambahkan date. Nah, di mana data date ini didapatkan? Biasanya data date ini didapatkan dari sell receipt atau struk penjualan. Nah, kemudian untuk menentukan measure. Measure ini apa? Measure ini adalah sebenarnya adalah agregat fungsi, di mana contohnya di sini adalah sum, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah. Nah, contoh pembuatan measure adalah seperti ini. Saat saya mendefinisikan sebuah fact table, maka saya juga harus mendefinisikan beberapa measure atau sebuah measure. Di sini misalnya quantity. Quantity itu apa? Sebenarnya adalah penjumlahan dari sel quantity. Kemudian receipt seperti apa? Unit. Dan misalnya ini adalah number of customer, merupakan count dari semua data yang ada. Nah, ini adalah produk akhir dari saat kita mendesain sebuah data warehouse. Dua notasi yang perlu teman-teman buat. Pertama adalah fact schema, bentuknya seperti ini. Kemudian adalah star schema. Nah, fact schema ini adalah desain yang menyatakan proses bisnis dari data warehouse kita. Sedangkan star schema, desain yang menyatakan bagaimana keterhubungan antar data. Kita lihat di sini bahwa saya punya fact schema dengan nama invoice line, kemudian ada dimensi date, kemudian dimensi product, dimensi customer, kemudian ada optional dimensi namanya currency, kemudian dimensi produk punya hierarki atribut namanya tipe dan kategori, karena di sini mungkin produk itu terdiri dari beberapa tipe, masing-masing tipe terdiri dari beberapa kategori, baru mungkin nanti ada name-nya. Sedangkan customer dibikin atributnya menjadi hierarki, dipisah berdasarkan kota, provinsi, dan negara. Kemudian baru ada dimensi date itu sendiri. Nah, kemudian ini dirubah menjadi bentuk star schema yang menyatakan dari masing-masing dimensinya. Pertama, di sini kita ketahui ada 4 dimensi, misalnya kita jadi ada 4 dimensi, masing-masing dimensi punya atribut-atributnya, punya key juga untuk dimensinya, baru nanti kita punya fact table yang merupakan foreign key dari masing-masing dimensi. Terakhir kita punya atribut measurement yang merupakan nilai agregat yang akan menjadi analisis dari data warehouse kita.